Halo Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita masih di awal 2021, tepatnya di bulan Februari. Ya walaupun sebenarnya nggak awal-awal banget ya, karena sudah di bulan kedua. Tapi jangan biarkan semangat kita di awal tahun ini menjadi pudar. Tetap terus semangat sampai nanti akhir tahun 2021. Dan Antiokers, di bulan Februari ini pastinya kita tahu bahwa di bulan ini sering dianggap secara internasional adalah bulan kasih sayang karena di dalamnya adalah ada Hari Valentine ya. Jadi mungkin kita sepanjang bulan ini selain membahas tentang tahun baru, kita akan banyak undang pasangan-pasangan juga untuk kita ajak ngobrol di Antioquia Creative Talks. Dan tiba saatnya pada hari ini kita akan ngobrol bersama satu pasangan muda yang menikah. Usia pernikahannya sudah 1 tahun nih. Baru 1 tahun tapi pastinya punya spesialnya sendiri lah bagi mereka. Siapakah mereka? Langsung saja, mereka namanya berdua adalah, yang pertama sang suami adalah Bapak Sihar Maradu Parulian Hutapea dan juga sang istri adalah Ibu Aliska Ningrum atau biasa saya panggil dengan Kak Randy dan juga Kak Ica. Halo Kak Randy dan Kak Ica, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, apa Halo kabar? Selamat malam. Baik. Lagi di pantai nih kayaknya. Kangen liburan. Oh, kangen liburan ya. Emang di pandemi gini nggak liburan? Masih kerja juga? Masih aktif kerja? Masih aktif kerja WFA, tapi ya begitu. Kalau istri kan lagi cuti hamil. Oh, berarti bakal segera masuk ke kantor lagi ya setelah selesai ya. Wah, luar biasa nih. Baiklah, Kak Reni dan Kak Ica, saya akan seperti biasanya saya akan mempersilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Perkenalannya itu boleh ya nama lengkap, nama panggilan, pelayanan di Antioquia apa, terus ya mau sharing yang lain juga oke, silakan. Jadi pokoknya ini sesi buat Kak Reni dan Kak Ica untuk memperkenalkan diri. Kalau begitu saya persilakan, siapa yang mau duluan, boleh? Oke. Halo Antiokers, saya Sihar Maradu Parulian Hutapea, nama lengkapnya, tapi panggilan biasanya di gereja tuh Randy. Tuh, kalau ini istri saya Aliska Ningrum, dipanggilnya Ica. Di gereja saya pelayanan yang terkenal lah tamborin ya, terus ada singer juga sih. Itu aja sih dari kami. Kalau saya pelayanan. Yang suami juga pelayanan juga. Kor gabungan itu termasuk pelayanan. Oh iya, kor gabungan iya dong, pelayanan. Ya ilah, nyapu gereja juga pelayanan kali. Iya. Luar biasa. Iya. Anyway, thank you so much buat kalian udah bisa hadir di sini. Sebelum masuk ke banyak banget yang aku pengen tanya ke Kak Ica dan Kak Randy, aku pengen tanya khususnya ke Kak Randy gitu. Kan nama lengkapnya kan Sihar Marudu gitu. Maradu ya, sorry, ampun lah. Sihar Maradu. Randy-nya dari mana gitu? Ini mungkin orang juga banyak yang ini, kayak soalnya waktu Kak Ica ngasih undangan, saya tahu Kak Randy gitu. Kita udah ngobrol juga jauh sebelum itu gitu. Tapi ketika dikasih Sihar Hutapea, saya nggak tahu Kak Randy Hutapea karena mama saya juga Hutapea gitu. Jadi ketika dapat heboh juga gitu. Jadi marlai gitu sebenarnya. Tapi Siharnya itu dari mana gitu jadi Randy gitu. Boleh diceritain nggak singkat gitu kenapa bisa jadi Randy, Kak? Jadi gini, sebenarnya ini pertanyaan yang sering kali sih. Rata-rata teman-teman yang baru kenal juga rata-rata nanya, Randy-nya di mana gitu kan. Padahal nama aslinya Sihar Maradu Parulian Hutapea. Jadi ceritanya gini, kalau menurut orang tua itu Sihar itu di pemberian dari opung kakeknya dari bapak. Maradu itu dari mama. Parulian itu dari jadi mama sama bapak itu tadinya Randy Parulian gitu kan. Cuman karena kepanjangan jadi Randy Sihar Maradu Parulian Hutapea, akhirnya didaftarinnya di Sihar Maradu Parulian Hutapea. Cuman Randy itu hanya sebatas keluarga aja yang manggil gitu. Jadi namanya Randy, dari kecil tuh namanya Randy sebenarnya gitu. Jadi Sihar Maradu Parulian Hutapea itu nama resmi di akta lahir. Seperti itu. Gitu. Berarti Antioquia dianggap keluarga juga nih ya, karena manggil Randy juga nih berarti. Iya. Biasa. Welcome to the family. Manggil Randy.
Iya, Kak Randy dan Kak Ica. Kak Ica ini kan aku udah collab sama dia nih, collab. Kayak itu collab sama dia udah lama lah. Jadi aku udah tahu dia dekatnya sama siapa, dia kawan baik siapa. Jadi nggak usah tanya lagi Ica yang dari mana, udah tahu lah dari mana. Gitu. Yang aku belum tahu adalah bagaimana yang kalian rasakan setahun setelah menikah, itu yang aku pengen tahu. Jadi saya sebagai seorang penyanyi waktu kalian jalan nanya ini. Ya. Terima kasih loh. Ingat kali ya. Sekali doang. Ingat loh, terima kasih. Boleh tahu nggak sih? Udah setahun nih kan, setelah kalian menikah, bagaimana perasaannya pastinya itu yang pengen aku tanyain. Mungkin boleh dari Kak Randy dulu nih, sebagai sang kepala keluarga, ada yang ingin share nggak gimana setelah menikah setahun? Campur aduk ya, rasanya itu semuanya ada deh, manis asam masin semuanya ada. Ketika kita melangkah ke sebuah komitmen pernikahan itu nggak sama seperti pacaran, nggak sama seperti punya gebetan dan lain-lain, berbeda banget. Komitmen sebuah pernikahan itu adalah suatu hal yang serius dan bertanggung jawab sih. Jadi menurut aku sendiri sih, kalau emang sebenarnya sih siap nggak siap sih sebenarnya ya, siap nggak siap sebenarnya, karena kan semuanya itu kan kalau kita berserah sama Tuhan Yesus kan selalu ada yang di-upgrade sama Tuhan Yesus kan, ke suatu hal kayak misalnya kita nggak ngerti nih, misalnya terlebih lagi kan pandemi corona ini kan, waktu istri melahirkan benar-benar kita tuh nggak didampingin keluarga, jadi kita benar-benar something new yang kita nggak bisa istilahnya kita kaget lah ya gitu. Jadi sebuah yang kita nggak diajarin terus tiba-tiba harus ngurus ini, terus sebelum lagi melahirkan tuh harus terlebih lagi kan apa-apa berdua ya? Ya, apa-apa selalu berdua. Terlebih lagi kan, apalagi kan kita dulu kemarin-kemarin itu penderita ya. Kita pernah sempat kena penderita COVID. Jadi apa-apa itu bukan hanya berdua aja, pokoknya berdua titik di rumah gitu kan. Jadi selama 2 bulan ya, 3 bulan ya. Nah itu pada awal-awal kita terkena itu kita panik sebenarnya, karena mau gimana lagi, orang tua, keluarga juga nggak bisa membantu kan. Ibarat kata kita tuh berjuang dengan sendiri di rumah. Itu suatu hal yang kalau dilihat dari pemikiran manusia mungkin udah drop kali ya. Udah ini baru nikah, kita punya anak, terus tiba-tiba dua-duanya menderita COVID, kita tuh kayak shock gitu. Kita kayak shock, kita kayak ya sesuatu hal yang benar-benar nggak bisa kita perkirakan lah, karena ketakutan itu, pemikiran itu pasti bermacam-macam tuh datangnya. Entah kita bisa sembuh atau enggak lah, entah bayinya bagaimana kah gitu kan. Ya tapi selama kita mengandalkan Tuhan Yesus, ya aman-aman aja sih gitu, aman-aman aja istilahnya. Bahkan kita yang nggak ngerti apa-apa tentang pernikahan, asal kita bersama Tuhan Yesus, ya selalu ada jalan, selalu ada yang diproses dan menjadi kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mengerti gitu. Jadi ya buat saya sih, makanya kenapa saya bilang manis asam asinnya semuanya ada. Ya inilah pernikahan gitu. Kalau menurut saya selama 1 tahun tuh kita udah merasakan apapun, tapi mungkin kedepannya juga akan bertambah lagi ya. Akan bertambah lagi pengalaman baru. Yang penting sih berserah sama Tuhan Yesus, itu intinya sih kalau dari saya. Dari Kak Ica gimana? Kalau dari saya sih selama setahun ini gitu kan, memang sama memang berbeda gitu dengan pacaran awal ataupun menjelang mau nikah dan setelah nikah gitu kan. Banyak belajar sih, tetap sampai sekarang harus banyak belajar mengerti, mengenal suami juga, terus mengenal situasi masalah yang apa sih yang ada gitu kan, ataupun yang Tuhan izinkan. Terus kita tetap berharap ya, maksudnya semua itu karena kemurahan Tuhan deh, apapun yang Tuhan izinkan gitu kan, baik
ya kebaikan lah, ataupun yang memang menurut kita itu suatu yang tadi yang Randy bilang apa sih, kepanikan gitu kan menghadapi pandemik ini gitu kan, itu juga semuanya karena kemurahan Tuhan kita bisa lewatin. Terus ada support juga gitu kan, walaupun kita memang hanya berdua saja gitu kan agak nggak enak gitu kalau misalnya ngerepotin keluarga gitu kan, takut entah ketularan atau apa. Jadi memang apa-apa berdua aja. Sempat terpisah gitu kan, maksudnya yang Randy di rumah sakit, aku di rumah gitu kan. Terus Tuhan juga kasih kemurahan, untungnya kita OTG, jadi semuanya sih sebenarnya aman lah. Tapi memang terkadang manusia itu pemikirannya khawatir tuh selalu ada gitu kan, cuman ya tetap berserah aja sih, itu sih. Ya ibarat kata kita tuh panik ada, shock ada, segalanya ada lah gitu. Terus terharu juga ada, terharu karena masih ada kemurahan dari Tuhan. Ya gitu pasti, kan. Kebaikan pasti. Setiap ada masalah itu pasti ada kemurahan Tuhan yang diberikan sama anak. Aku sih percaya kayak gitu, karena kita udah ngalamin sih dalam setiap tekanan, setiap permasalahan, asal kita bisa melihat sisi kebaikan lain misalnya gitu kan. Ibarat kata, oke lah kita sedang dalam tekanan, oke lah kita dalam keadaan punya masalah, tapi kan sisi baiknya kan kita masih diberikan napas, masih hidup, masih diberikan bisa makan, makanan bisa ibarat kata kita masih dipelihara lah sama Tuhan, walaupun kita masih dalam proses, cuman sisi baiknya itu. Nah, ketika kita melihat sisi baik dari Tuhan Yesus seperti itu, seakan-akan tuh kayak ibarat masalah itu ibarat kayak agak terasa ringan, itu aja sih. Tetapi kalau kita terlalu memikirkan masalah itu terlalu mendalam, ya itu efeknya akan parah sih kalau menurut aku ya, gitu aja. Mukjizat Tuhan tetap terjadi ya, walaupun di masa pandemi ini, dan itu benar-benar dirasakan. Mungkin aku juga akan banyak bertanya gitu ya tentang situasi pandemi. Cuma tentang kisah Kak Randy dan juga Kak Ica gitu, itu juga sempat adalah beberapa yang sudah menginfokan gitu. Kalau boleh tahu sebentar atau singkat saja gitu, waktu itu kan OTG nih, karena memang tidak ada gejala gitu ya, tapi ketahuannya itu karena apa, boleh tahu nggak itu? Sebenarnya yang OTG itu Ica, aku udah kena masalahnya. Jadi udah kena di paru-paru. Jadi jadi waktu pertama kali itu, karena waktu itu kan di kantor itu kan masih, walaupun kita WFH, teman kantorku itu masih ada audit ya, ada audit. Dan kebetulan kita meeting selama 3 hari itu sampai pulang malam, 2 hari 3 hari sekitar segitulah ya. Kita pulang tuh sekitar jam 8, jam 9, nah di situ kan imun tuh lagi terkuras ya, karena kecapean ya, jadi ngitungin semua segala macam. Pas di akhir Oktober ya. Nah, akhir September itu ada dinas ke Mangga 2 tuh, disuruh Oktober ya. Nah, aku disuruh ke bos lagi ngurusin adalah suatu project di Mangga 2. Terus habis itu pas pulang terasa tuh ya, terasa demam, panas malam, paginya agak reda, besoknya lagi demam panas, terus agak reda. Nah, kita aku berobat ke RSUD Tebet, dikasih obat 3 hari sembuh. Cuman muncul lagi nih gejalanya, radang, dari demam masuk ke radang. Nah itu aku tuh nggak suspek, nggak ada pemikiran ke corona, karena 2 hari sebelum yang meeting itu satu kantor udah di swab PCR itu kita semuanya negatif satu kantor. Jadi nggak ada pikiran ke situ, nggak ada sama sekali pikiran ke situ. Terus tapi gejalanya itu silih berganti, kayak pertama demam 3 hari, terus setelah demam
kembali ke radang. Nah pas saat radang itu udah lemas tuh, maksudnya udah badan tuh udah agak lemas aja lah. Gimana sih kalau kayak baru pemulihan, baru sakit tuh kayak badan masih lemes gitu kan. Pemikiran kita sih kayak tipes ya. Ya kayak tipes, pemikiran kita tuh tipes. Nah selesai radang, radang itu kan pas udah radang aku ke rumah sakit RSUD Tebet, minta obat. 3 hari selesai tuh radangnya. Nah 3 hari selesai radang, kembali lagi munculnya itu setelah itu sesak napas. Cuman pas lagi di RSUD itu kan pas lagi sakit kan aku coba masuk ke kantor lagi nih, karena kan waktu itu kantor WFA-nya masih sip-sipan ya, masih besok masuk, besoknya lagi enggak gitu kan. Jadi pas lagi mau masuk kantor, aku rapid test itu non reaktif, dan ketika non reaktif ke kantor. Nah dari kantor itu ternyata masih lemas. Teman kantor menyarankan untuk swab PCR gitu kan. Dan ketika swab PCR kita tuh masih nggak terlalu mikirin ke COVID ya. Dan protokol kita juga biasa aja, di rumah kita nggak pakai masker, masih bareng-bareng ya kan. Terus tiba-tiba pas hari Sabtu pas hari Sabtunya itu keluar hasil positif. Panik. Bener-bener panik lah itu ya. Tapi itu panik gitu, kita langsung kayak cari info gitu kan, cepat-cepat cari info. Ini nih cari rumah sakit yang bisa ngerawat Randy gitu kan. Terus aku ternyata tuh maksudnya dimudahkan lah gitu kan. Dimudahkan, Tuhan Yesus mudahkan, dia langsung bisa dirawat ada rumah sakit swasta gitu kan, karena di situ juga pun dia swabnya di situ juga, PCR-nya juga di situ ya, di Siloam, di rumah sakit tersebut. Jadi sekalian gitu, jadi mereka terima gitu kan. Terus ya udah, terus gantian baru akunya yang swab gitu kan pas jadi hari itu juga. Pas di Siloam itu pas di Siloam itu pas lagi positif, aku tuh langsung ke Siloam. Puji Tuhannya itu adalah itulah rencana Tuhan tuh, kebaikan Tuhan tuh benar-benar terjadi. Jadi posisi aku ke rumah sakit itu kayak gampang aja gitu. Kamar ketika nyampe di sana sudah positif, dan pas dicek kan kalau di Siloam kan dia bukan rumah sakit dari pemerintah ya. Jadi otomatis dia punya syarat, harus punya setidaknya penderita ini harus ada gejala di paru-parunya itu, ada flek gitu, baru bisa dirawat di rumah sakit tersebut dan dibayar oleh Kemenkes. Tapi kalau nggak ada gejala itu, ya paling disuruh pulang gitu. Itulah ibarat kata mujizat Tuhan itu ya kayak dilancarkan aja. Jadi ketika datang masuk, langsung masuk kamar. Jadi lancar, mulus gitu. Kalau dibandingkan sekarang kan banyak tuh yang berita-berita yang agak susah segala macam. Ada yang berita yang terakhir yang waktu itu penderita meninggal di taksi online karena nggak dapat ini segala macam. Ya itu puji Tuhan, menurut aku sendiri itu ya kuasa Tuhan sih gitu, kuasa Tuhan yang setiap rencananya dia itu ya seperti ini ya. Di lain selain karena positif ini ya itu kalau kita mikirin kayak gitu, oh iya ya gitu. Jadi selama dirawat pun puji Tuhan sih nggak ada yang masalah, nggak ada masalah sama sekali, nggak nyampe alat pernapasan, nggak, cuman dikasih obat, suntik vitamin C dan lain-lain gitu kan gitu. Tapi sekedar info aja nih ya, sebenarnya kalau selama ini kan setelah kita pelajarin, jadi sebenarnya proses yang benar itu sebenarnya harus ke puskesmas. Ketika ada positif kita ke puskesmas, nanti di puskesmas itu ada satgas, nanti mereka akan melakukan koordinasi dengan satgas, dan kita itu akan dibawa ke rumah sakit yang ditunjuk kalau puskesmas. Cuman kita akan disuruh datang ke puskesmas tersebut, nggak langsung dijemput ke ambulan ke rumah. Kalau awal-awal mungkin dijemput ya ini ya, kita kan awalnya kan takut nih, tiba-tiba
depan rumah ada ambulan kan nggak lucu juga kan. Lingkungan Nggak rumah enak juga kan gitu. pasti pas awal-awal, bukan awal sih itu ya, udah pertengahan ya pandeminya. Itu kan orang udah mindset itu kan udah Tapi orang masih ya. Iya, mindset itu pasti udah jelek lah. Makanya kita waktu aku COVID itu aku nggak info ke puskesmas karena takutnya karena temanku aja sampai rumahnya itu dikucilkan gitu di daerah Tebet, di daerah Bangka. Jadi benar-benar dikucilkan kalau misalnya ada salah satu yang kena positif gitu. Tapi ternyata pas lagi si Ica positif, Ya. positif terus lagi hamil, pas lagi sebulan sebelum melahirkan ya, kan dia 1 bulan nggak pernah periksa. Jadi kita pengen tahu kondisi kandungannya karena kita udah hampir sebulan karena COVID ini nggak bisa periksa. Jadi akhirnya kita mau nggak mau nih kita coba ke puskesmas gitu kan untuk berusaha, mana tahu ada mungkin puskesmas ada pengecualian. Nah ternyata pas kita info ke puskesmas, benar diurus dari hulu sampai hilirnya itu diurus sama puskesmas gitu ya. Jadi dia datang ke puskesmas, terus dicatat satgas koordinasi, dia disuruh datang ke puskesmas yang di mana, kecamatan. Nah terus udah gitu masuk ke RSUD, ditanganin di RSUD, kita bisa check up kandungannya. Jadi puji Tuhan sih itu dilancarkan juga gitu. Jadi benar-benar kuasa Tuhan tuh, yang mujizat Tuhan tuh yang betah, kemurahannya, kebaikannya. Itulah yang kami rasakan sampai detik ini gitu. Untungnya ya dedeknya juga lahir dengan selamat. Lahir dengan selamat ya seperti itulah gitu. Jadi memang berdua ya, memang sudah sempat terpapar ya Kak Randy dan juga Kak Ica. Cuman memang Kak Ica yang tetap di rumah, Kak Randy-nya yang dikarantinanya di rumah sakit. Nah aku pengen nih nanya ke Kak Ica-nya, karena itu yang menjadi pertanyaanku sih ketika pengen nanya ke Kak Ica dan Kak Randy, Kak Ica khususnya. Kalian kan pernikahannya ini kan sebenarnya dilakukan tahun lalu ya, di bulan Februari, di mana kondisinya benar-benar ya kita masih aman lah, kita masih dalam situasi yang normal, kita yang masih COVID itu juga masih semacam kita harus cari kamus lah untuk mencari tahu apa sih tentang COVID ini gitu. Tapi kita bisa kalian ya bisa melangsungkan pernikahan secara normal gitu. Nah, aku pengen tahu ketika kalian kita masuk nih ke masa COVID gitu ya, pas waktu Maret kalau nggak salah diumumkan bahwa oke, COVID kita benar-benar harus WFH selama 2 minggu, yang dimana sampai sekarang terus di WFH-in gitu. Kak Ica atau mungkin Kak Reni sempat terkejut nggak sih? Wah, untung bisa sempat gitu ya melangsungkan sebelum ini. Kak Ica mungkin ada yang ingin di-share nggak waktu kejadian ini terjadi gitu? Sebenarnya sih untuk memasukin berita COVID itu kan mungkin dari negara luar kan udah dari Desember ya, Desember ya, terus masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah akhir Februari kalau nggak salah. Nah pas pernikahan itu ya bersyukurlah gitu masih normal gitu kan, masih perjalanan. Nah terus pas di Maret itu kan di pertengahan Maret kalau nggak salah di lockdown ya, udah mulai di lockdown ya. Nah itu tuh ada juga sih temen sih terakhir aku awal Maret kalau nggak salah itu ke Lampung. Nah itu masih belum lockdown tuh. Nah pas balik ke Jakarta udah mulai DKI di lockdown. Sampai sekarang ini sih perasaannya sih sebenarnya karena karena pernikahan baru, terus ngejalaninnya sih masih normal-normal aja gitu, masih biasa. Terus palingan tuh ngerasainnya yang dulunya single kerja terus gitu kan, maksudnya dari Senin sampai hari Jumat kerja terus. Nah pas Maret itu WFH tapi ganti-gantian gitu kan, dalam seminggu paling 2 hari kerja gitu kan. Nah itu sih yang dirasain tuh yang berbeda. Terus jadi lebih, terus pekerjaan rumah juga lebih banyak lagi karena kan libur kan di waktu ketika WFO kan di rumah gitu kan. Terus beradaptasi dengan suami juga lebih sering lagi gitu kan, sampai
sampai ada masalah gitu kan di Oktober November kita kena COVID sih, ya agak-agak ini sih pokoknya campur aduk juga sih sama si Randy kayak gitu sih. Ya, perasaan yang sangat tidak bisa tergambarkan, tapi ya dilanjutkan saja, dikerjakan saja, dan semua berjalan dengan baik. Dan Kak Randy kan juga sempat singgung tadi tentang waktu masa Oktober ke November itu yang kalian sempat terpapar. Iya, kayak gitu. Ketika bulan Oktober sampai ke November yang kalian terpapar itu, Kak Ica sempat tuh diceritakan sama Kak Randy tadi 1 bulan belum mengecek kandungan sebagainya. Aku pengen nanya lebih detail tentang gimana rasanya sih hamil dan juga melahirkan gitu di situasi pandemi ini. Karena kalau di Antioquia sendiri, kalian kan yang buka kan pertama kali kan kelahiran di pandemi. Atau aku kurang ingat sih, mungkin ada juga. Tapi ada yang kalian pertama. salah satu yang tahun lalu kan ada Astrid ya, Kak Astrid ya? Iya, itu yang pertama. Astrid, berarti kalian adalah salah satu yang bisa lah tahun lalu melahirkan gitu, yang melahirkan seorang buah hati gitu. Boleh dilanjutkan nggak sih Kak Ica sebagai yang melahirkannya? Karena Bang Randy kan cuman ya udah nunggu aja bisa apa juga. Tapi kan Kak Ica gimana rasanya hamil, melahirkan di masa pandemi, rempongnya gimana, boleh dilanjutkan nggak sih? Ya pokoknya awal-awal tuh sedih sempet nangis juga sih, sempet nangis gitu kan, terus dia apalagi ketika dia suami juga dirawat kan, aku sendiri gitu kan, benar-benar sendiri, terus bersyukur gitu Sakti ada dari kantor Randy tuh ada bantuan gitu kan, maksudnya bantuan istilahnya kayak bantuan sosial gitu kan. Dia karena aku lagi hamil terus bingung kan, maksudnya orang ibu hamil kan pasti butuh makan banyak ya, dan aku kondisinya juga nggak pintar-pintar masak juga gitu kan. Nah dari suami itu dibantu kirim catering makanan gitu. Nah itu yang pun lagi keadaan kayak gini, terus Tuhan kasih kemurahan gitu kan, Tuhan selalu kasih kemurahan, entah berkat selalu dicukupkan gitu kan, terus diberi catering tiap hari pagi siang sore gitu ya, bersyukur gitu kan. Terus juga aku juga masih tetap bekerja gitu kan, ngerjain kerjaan karena aku kan payroll kan, jadi memang benar-benar harus pegang tuh kerjaan, karena kalau enggak menggaji orang gitu kan, jadi harus benar-benar dikerjain gitu kan, tetap bekerja juga. Terus itu berjalan 2 minggu 3 minggu gitu kan, itu aku masih nggak terlalu mikirin ini baik gimana ya gitu kan, maksudnya masih belum pikirin seperti hal itu, masih mikirin ya udahlah jalanin aja kayak gini, nikmatin prosesnya gitu kan. Lagi positif, terus tetap bekerja juga, terus kondisinya juga ibu hamil. Nah terus di Desember tuh Desember minggu kedua kalau nggak salah itu udah was-was, aku udah 6 kali swab PCR, itu 5 kalinya positif, masih positif, maksudnya negatifnya tuh lama banget. Kenaikan CT-value itu pelan, nggak cepet gitu kayak Randy kan cepet, dia udah langsung swab ketiga. Swab ketiga. Swab ketiga dia udah positif. Aku tuh butuh 3 minggu, kalau dia butuh 2 bulan ya. 2 bulan kurang lah gitu kan. Nggak entah. Nah itu terus sempet pokoknya sedih sih, berapa kali sedih gitu, maksudnya ketika lihat hasilnya yang kedua, ketiga, keempat gitu, masih positif gitu kan, itu sedih sih. Tetap sempat nangis juga, tapi ya Randy kuatkan gitu kan, ya udah pokoknya kita berserah aja gitu, maksudnya masih ada waktu gitu kan, dan memang benar gitu, Tuhan selalu tepat kasih waktu buat umatnya ketika kita berserah gitu kan, walaupun kita ada rasa khawatir, tapi ya kita memang paksain harus berserah gitu kan sama Tuhan, karena memang dia yang mengendalikan hidup kita gitu kan, dia yang
mau Tuhan mau buat apa ya kita tinggal berserah aja gitu. Nah itu pas positif kenaikannya lama gitu kan. Nah sempat juga aku dirawat di RSUD gitu, RSUD Kebayoran Lama itu di kandungan minggu ke-36. Minggu ke-36. Nah, di RSUD itu kan karena kandungannya udah agak besar walaupun memang belum waktunya untuk bisa melahirkan, tapi dia di RSUD itu dokternya menganjurkan untuk lahir dini, maksudnya lahir prematur. Nah, aku tuh masih nggak mau gitu, maksudnya Tuhan pasti kasih yang terbaik lah gitu kan, maksudnya kalau belum waktunya gitu kan, kalau emang belum waktunya lahiran ngapain dilahirin gitu kan. Nah terus sempat kayak dokternya tuh ya udah nggak mau, dia akan nggak akan kalau ada apa-apa aja nggak mau ngurusin gitu kan. Terus jadi ya aku cuma tanda tangan surat penolakan ya. Maksudnya jadi tuh kayak tantangan buat aku tuh ketika ada apa-apa nanti ke depannya ya dia nggak mau akan tanggung jawab. Nah itu kembali lagi gitu kan, ya udah Tuhan saya berserah aja gitu kan, saya tetap berserah, tetap kita punya kerinduan untuk sembuhin. Awalnya kita mikir sembuhin COVID dulu dan dede pasti bakal sehat, karena memang selama saya hamil itu saya tidak merasakan apa-apa sih, maksudnya tidak merasakan sesak atau merasakan apa-apa, paling cuman pada umumnya ibu-ibu hamil kayak kelelahan lah ataupun agak sesak, tapi aku mikirnya bukan karena sesak paru-paru aku kena gitu, enggak, memang ada janin yang yang masih dalam kandungan tuh memang ciri-ciri hal itu gitu kan, pasti akan ada sesak, cuma sesaknya beda dengan yang dialami Randy gitu. Dan minggu terakhir tuh kamu SCT value-nya 38 ya. Itu tuh makanya 37. 37 ya. 37. Dari situ kita berpikirnya wah bisa nih gitu kan. Udah 37 gitu kan. Pakai sembuhin COVID. Cuman kalau di rumah sakit kan intinya perlunya surat itu ya. Surat. Semua rumah sakit tuh yang penting surat yang negatif, yang menyatakan negatif. Nggak peduli mau CT value-nya berapa. Gitu. Jadi ya. Nah terus kayak masih mendekati kelahiran gitu, kita swab, tapi bukan swab PCR sih, kita swab antigen kan, udah ada kan dari pemerintah pakai swab antigen. Nah itu aku coba swab antigen gitu kan, itu ternyata udah negatif. Nah dan negatif, terus kita langsung tuh mencari rumah sakit, mencari teman-teman kan, kita juga punya teman kayak dokter dan bidan gitu kan, kita mencari informasi ke mereka gitu, saya bisa nggak ya lahiran gitu kan, maksudnya kalau bisa saya lahiran bersama lahiran negatif gitu kan, ternyata bisa gitu kan. Ya udah saya lahiran di rumah sakit ibu dan anak di Budi Jaya gitu kan, terus kondisinya juga baik semuanya, dedenya juga masih tetap sehat kayak gitu sih. Nah itu suatu kerinduan yang Tuhan tuh ajaib lah gitu kan, maksudnya selama ini gitu kan, sampai selama kurang 2 bulan lah gitu kan, saya agak lama positif, tapi pas kerinduan aku untuk bener-bener lahir berbarengan sama dedeknya gitu kan, maksudnya dengan keadaan baik ya itulah waktu Tuhan berikan gitu, pasti yang terbaik berikan jawaban yang saya waktu Tuhan pasti terbaik. Yang penting kita berserah, berdoa, ya udah, itu pasti ada jalannya kok, itu aja sih. Rancangannya tidak rancangan kecelakaan ya kita ngalamin soalnya, makanya kita bisa ngomong kayak gini, itu aja. Sehingga lahirlah seorang putra yang cakep bernama Jim Azaira Zevano Hutavea. Bener? Nggak salah kan? Bener. Itu tadi ada artinya tuh. Artinya. Oh ya. Apa tuh artinya tuh? Lihat di internet sih. Itu. Jadi Azaira itu Tuhan menolong. Zevano itu anugerah terindah dari Tuhan. Jadi emang proses dia ini tuh ikut campur Tuhan Yesus tuh ya hebat lah ya. Jimnya apa Jimnya? Jim itu karena ini aja sih, karena
aku tuh idola sama, mungkin Sakti tahu ya, Jim Giovedi. Jim Giovedi itu tahu kan? Tahu kan siapa kan? Jadi ya karena idola Jim Giovedi ya nama Jim itu tak taruh di depan aja gitu. Berarti ini dengan nama ini luar biasa ya, artinya kelahiran anak ini sekaligus mensummarize apa yang terjadi ya buat kalian ya di satuan pernikahan ya, menikah di tahun yang segera bakal pandemi, terus juga hamil dan juga melahirkan di pandemi. Jadi anak ini Jim Azera Zevano ini benar-benar merangkum semuanya ya, luar biasa. Jadi Bang Reni dan Kak Ica, seperti biasa untuk narasumber saya biasanya kasih sesi yang namanya closing statement. Jadi nanti silakan mungkin kalau ada harapan ke depannya seperti apa, mungkin buat keluarga, buat orang lain juga, siapapun itu. Dari Bang Reni atau Kak Ica duluan, saya persilakan. Oke, harapan kami sih ke depannya ya ibarat kita berserah sih, maksudnya mau kita kayak seperti ya kita kan udah pernah ngalamin nih kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, rencananya segala macam. Sesuatu yang kita pikirkan itu terkadang kalau Tuhan nggak mengizinkan nggak akan terjadi. Yang penting satu sih yang harus kita benar-benar camkan itu benar-benar kita pahami dan kita ngerti. Ya, yang penting Tuhan Yesus tuh melihara kita udah cukup sih, gitu. Karena beberapa kali pun suatu rencana kita yang kita pengen, kita kayak gini kita begini ya rencana Tuhan juga nggak seperti itu, dan itu nggak terjadi. Dan ketika kita berserah, ternyata jalannya Tuhan Yesus itu lebih manis, lebih landingnya lebih soft, dan lebih ibaratnya kita tuh aman lah gitu. Jadi harapan kita tuh ya Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah keluarga kecil kita ini, ya memelihara kami, ya ibarat kata tuh selalu upgrade kami lah, karena ya sejujurnya kita juga masih belum, ibaratnya kita belum pengalaman lah dalam pernikahan ini ya. Jadi kita benar-benar baru, pernikahan yang masih baru, dan kita masih belajar satu sama lain. Dan juga ketika udah punya bayi pun kita belajar untuk jadi ayah dan ibu yang baik. Jadi buat orang-orang yang di sana, yang ya satu sih pesan kita, ya jangan pernah kecewa lah, itu aja. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya sendiri pribadi, apa sih harapannya tuh apapun itu gitu kan. Maksudnya kita nggak usah takut sih intinya. Kita nggak usah takut, kita hanya takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan, dan kita hanya berserah sama Tuhan. Walaupun pernah sempat terlintas mikir, apa sih, kok ini lama banget ya negatifnya gitu kan. Terus lama banget negatifnya, terus sempat pernah lihat YouTube gitu kan, khotbah ada salah satu hamba Tuhan gitu kan. Kalau kita nggak usah takut gitu kan. Kalau misalkan emang kita sembuh, kita pasti akan disembuhkan sama Tuhan. Terus kalau misalkan jalannya berbeda gitu kan, misalkan ada kematian ya kita umat yang percaya, ya kita akan kematiannya akan berbeda dengan orang-orang lain gitu kan. Kita akan bertemu sama Tuhan ya. Intinya sih apapun itu gitu, kita nggak usah takut, kita hanya berserah aja gitu kan sebagai umat. Terus Tuhan yang megang kendali hidup kita, Tuhan yang berdaulat juga dalam hidup kita gitu kan. Tinggal kita lakukan hal yang kebaikan dan melakukan hal yang benar. Intinya kalau sudah benar pasti tentunya baik gitu, kalau dari Pak Gembala ya berbicara ya. Terus itu sih harapan kami. Terus untuk keluarga-keluarga muda ataupun yang sudah berkeluarga gitu kan, yang lama berkeluarga maksudnya, kami tetap harus belajar gitu satu sama lain gitu kan, walaupun di tengah-tengah pandemik, walaupun misalkan nanti setelahnya kan ada vaksin nanti, mudah-mudahan agak hilang gitu kan COVID-nya itu, kita tetap belajar satu sama lain, saling mengerti gitu kan. Terus mensupport sih itu lebih penting ya, di pasangan kita. Kalau lagi ada yang lemah gitu kan antara pasangan kita tetap
tetap mensupport gitu kan, apapun itu yang penting saling menguatkan lah. Ya saling menguatkan juga, yang penting itu masih di jalur tracknya Tuhan, itu aja sih. Baik, dari Bang Reni dan Kak Ica, terima kasih banyak untuk harapannya yang pastinya menyemangati kita juga. Yang satu mengatakan waktu Tuhan yang terbaik, yang satu juga percaya saja apapun berserah. Itu aja ya yang kita andalkannya. Oke, Bang Reni dan juga Kak Ica, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan seperti biasa akan menutup rangkaian X kita dengan doa. Jadi seizin mohon doakan buat kita semua dan juga pastinya Antiokers yang mendengarkan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Mengucap syukur pada malam hari ini kami telah berkumpul ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, kami telah berdiskusi dan sharing bersama dengan Bang Reni dan Kak Ica Tuhan sebagai narasumber. Kami percaya apa yang kami lakukan ini boleh menjadi kekuatan dan juga berkat bagi siapapun yang mendengarkan, dan biarlah semua ini boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bang Reni dan juga Kak Ica dalam keluarga mereka. Kami percaya tantangan demi tantangan telah Tuhan berikan di masa setahun mereka telah menikah. Tapi kami percaya Engkau terus kuatkan mereka dalam apapun yang mereka rindukan dan cita-citakan. Karena mereka percaya waktu Tuhan yang terbaik, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk anaknya Jim Bapak. Kami percaya kesehatan, kekuatan Kau berikan bagi anaknya, tumbuh menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati keluarganya yang lain, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala penyakit atau apapun rezeki Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Bang Reni dan Kak Ica dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik di setiap harinya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Antiokers yang sudah mendengarkan. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka sepanjang hari ini mereka telah bangun dan juga melakukan aktivitas mereka, dan tiba saatnya mereka akan beristirahat. Biar Engkau berkati supaya istirahat mereka dapat berjalan dengan baik. Mereka boleh bangun kembali besok pagi dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan program kami ini terus ke dalam tangan-Mu supaya semua boleh menjadi seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Bang Reni dan Kak Ica, terima kasih banyak ya untuk kehadirannya dan boleh ngobrol-ngobrol bareng. Puji Tuhan, sangat luar biasa apa yang disampaikan, karena situasi pandemi ini kebetulan belum berakhir, tapi kalian masih masih bisa memberikan semangat dan kekuatan dari apa yang kalian alami. Betul, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalau gitu, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Kalau kalian ketemu di gereja, kalau ketemu saya nggak bisa ngeliat kalian, panggil ya. Oke, kalau gitu, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bang Reni dan Kak Ica, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, Antiokers, itu dia tadi obrolan kita bersama Kak Reni dan juga Kak Ica tentang bagaimana pernikahan mereka selama setahun ini, dan ya sungguh luar biasa dan pastinya bisa menjadi inspirasi buat pasangan-pasangan lain yang belum menikah pastinya. Biar supaya ayo segera menikah. Kok ngomongin orang lain, diri sendiri aja belum, ya nggak apa-apa. Namanya juga host kan harus mengajak yang lain dulu baru sendiri. Dan thank you Antiokers buat yang udah dengerin podcast ini. Kalau misalnya ada usul narasumber ataupun usul-usul lainnya, boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa juga share, like, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa klik lonceng di bawah, karena fungsinya adalah untuk mengingatkan Antiokers untuk tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan thank you juga pastinya untuk Audionika yang udah siapin bahan hari ini. Sungguh luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Dan pastinya kita akan mengikuti sepanjang minggu ini aktivitas-aktivitas yang sudah disiapkan oleh gereja. Di hari Kamis pasti tetap ada doa streaming dilakukan setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Renungan Rohani Gate hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia Tebet dan juga Facebook GPDI Antioquia Tebet. Dan juga ibadah raya minggu kita di minggu ini tetap dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di ibadah pertama dilakukan jam 8 pagi, dilakukan secara streaming, dan ibadah kedua dilakukan jam 11 siang. Dan semuanya mengikuti protokol kesehatan. Dan yang diharapkan untuk datang minggu ini adalah dari grup
B. Kalau misalnya dari jemaat belum tahu, yang grup B siapa nih? Saya grup B apa bukan ya? Silakan hubungi Pak Gembala untuk pengumuman lebih lanjut. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti Akwini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.